Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rifki Putra Prasetyo. Kali ini kita akan membahas kontribusi utama ilmu-ilmu lain terhadap perkembangan ilmu perilaku organisasi. Sebelum mempelajari lebih dalam, kali ini kita membahas dari organisasi. Organisasi merupakan hal yang tidak mungkin terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Karena dari semenjak lahir secara langsung kita sudah diperkenalkan dengan organisasi, yaitu keluarga. Selain itu, ada juga organisasi di sekolah, di SMP atau SMA, OSIS. Ada juga di ikatan mahasiswa atau tingkat perkuliahan perguruan tinggi ada namanya BEM atau UKM yang lainnya. Di lingkungan pekerjaan kita juga nanti akan ada organisasi pekerjaan. Dalam organisasi tersebut tidak mungkin juga terlepas dari ikatan budaya yang ada dalam organisasi. Ikatan budaya yang tercipta dalam organisasi tersebut dapat tercipta dan dibentuk oleh masyarakat yang bersangkutan. Sebelum mempelajari lebih lanjut, perilaku organisasi didasari oleh dua, perilaku dan organisasi. Kita bahas perilaku terlebih dahulu. Apa sih pengertian perilaku? Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan arti yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Contohnya seperti saya yang sedang mempresentasikan presentasi saya kepada kalian semua. Lalu yang kedua adalah organisasi. Organisasi merupakan sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama atau memiliki satu tujuan. Di dalam organisasi tersebut juga terbagi dua. Yang pertama adalah organisasi formal. Apa sih organisasi formal itu? Organisasi formal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar, serta dengan hubungan kerja yang rasional. Contohnya, perseroan terbatas atau PT, sekolah, negara, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah organisasi informal. Organisasi informal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Contohnya, arisan ibu-ibu kampung atau ibu-ibu perumahan. Yang kedua, belajar bersama anak-anak. Setelah kita mempelajari apa itu perilaku, apa itu organisasi, maka kita sekarang mempelajari perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dan tingkat kelompok dalam organisasi, serta dampak terhadap kinerja, baik kinerja organisasi, kelompok, ataupun individual. Studi organisasi adalah tentang pribadi dan dinamika kelompok dan konteks organisasi, serta sifat organisasi itu sendiri. Setiap kali orang berinteraksi dalam organisasi, banyak faktor yang ikut bermain. Studi organisasi berusaha untuk memahami dan menyusun model-model dari faktor ini. Istilah perilaku organisasi merupakan terjemahan dari organizational behavior, yaitu perilaku organisasi merupakan suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam satu organisasi atau satu kelompok tertentu. Perilaku organisasi meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia, serta aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap aspek organisasi. Tujuan praktis dari penelaahan dari studi ini adalah untuk mendeterminasi bagaimana perilaku manusia mempengaruhi usaha pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Apa peranan dan kontribusi ilmu lain dalam perilaku organisasi? Ilmu perilaku organisasi merupakan bidang ilmu yang relatif baru. Berbagai macam ilmu disiplin yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu perilaku organisasi dan dapat memberikan gambaran tingkatan analisis dalam perilaku organisasi. Bidang studi perilaku organisasi pada dasarnya adalah domain disiplin ilmu psikologi.
Namun, karena disiplin ilmu psikologi mempunyai keterbatasan dalam memahami dan menjelaskan perilaku manusia dalam organisasi, kontribusi disiplin lain dalam memahami perilaku manusia nampaknya tidak bisa dihindarkan. Itulah sebabnya perilaku organisasi yang mulai berkembang sejak tahun 60-an menjadi bidang studi yang bersifat interdisiplin. Di antara disiplin yang cukup dominan dalam memberi kontribusi terhadap perkembangan disiplin perilaku organisasi adalah psikologi, sosiologi, antropologi. Selain itu, disiplin lain yang ikut memberi kontribusi disiplin diantaranya ilmu politik, sejarah, dan ilmu ekonomi. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama dari psikologi. Yang pertama kita akan membahas tentang psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psikologi, yang merupakan gabungan dari kata psiki dan logos. Psiki berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Secara alfiah, psikologi diartikan sebagai ilmu jiwa. Istilah psiki atau jiwa masih sulit didefinisikan karena jiwa itu merupakan objek yang bersifat abstrak, sulit dilihat wujudnya, meskipun tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Kontribusi dan keterkaitan psikologi terhadap perilaku organisasi. Psikologi merupakan ilmu yang berkenaan dengan usaha untuk mengukur, menjelaskan, dan kadang-kadang mengubah perilaku manusia. Oleh karena itu, para psikolog melibatkan diri mereka dalam studi dan untuk usaha memahami perilaku individu. Secara spesifik, sumbangan mereka dalam bidang perilaku organisasi berkenaan dengan masalah-masalah antara lain kebosanan, kelelahan, kondisi kerja, persepsi, kepribadian, latihan, kepemimpinan, motivasi, pengambilan keputusan, dan pengukuran hidup. Contohnya adalah psikologi pembelajaran, teori kepribadian, psikologi konseling, serta psikologi industri dan organisasi. Contoh kasus yang paling sederhana seperti ini. Dalam hasil sebuah survei baru ini terhadap 1.500 karyawan menyebutkan bahwa uang bukanlah merupakan motivator utama bagi para karyawan. Tetapi hal-hal ini yang lebih dianggap penting oleh para karyawan sebagai motivasi adalah aktivitas pembelajaran dan penugasan, jam kerja, dan istirahat yang fleksibel, pujian pribadi, otonomi, dan otoritas yang lebih tinggi dalam pekerjaan mereka dan waktu bersama manajer mereka. Jadi, bagi para karyawan tersebut, uang itu penting, tetapi setelah hal tersebut di atas telah terpenuhi. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah kontribusi dan keterkaitan sosiologi terhadap perilaku organisasi. Sosiologi merupakan bidang ilmu yang mempelajari sistem sosial di mana individu-individu mengisi peran mereka masing-masing. Jika psikologi memfokuskan perhatian pada individu, maka berbeda dengan sosiologi yang mempelajari orang-orang dalam hubungannya dengan sesama manusia atau manusia lainnya. Antara sosiologi tersebut mempelajari manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Dalam kaitannya dengan perilaku organisasi, maka konsep-konsep yang berasal dari sosiologi dapat memberi masukan terhadap perilaku organisasi. Contohnya adalah dinamika kelompok, desain tim kerja, budaya organisasi, teori dan struktur organisasi formal, teknologi organisasi, birokrasi, komunikasi, kekuasaan, konflik, dan perilaku antar kelompok. Contoh kasus sederhananya seperti ini. Ketika customer berkunjung ke sebuah hotel, baru masuk saja customer sudah disambut dengan ramah, sopan, dan yang paling penting adalah menyenangkan oleh para pelayan dan petugas di sebuah hotel tersebut. Tidak mungkin jika customer itu didiamkan atau dibiarkan begitu saja. Pasti disambut dengan hangat oleh pihak hotel tersebut. Mereka sudah biasa untuk menyapa dan menyambut para customer yang datang tanpa terkecuali. Budaya organisasi seperti inilah terbentuk karena kebiasaan yang terikat pada mereka atau birokrasi dan budaya organisasi yang positif. Lalu yang ketiga adalah menurut antropologi. Antropologi adalah ilmu tentang manusia. Antropologi berasal dari kata Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia atau orang, dan logos yang berarti wacana.
atau bernalar atau berakal, atau secara etimologis antropologi berarti ilmu yang mempelajari manusia. Dalam melakukan kajian terhadap manusia, antropologi mengedepankan dua konsep yang penting, yaitu holistik dan komparatif. Antropologi memiliki tujuan untuk lebih memahami dan mengapresiasi manusia sebagai entitas biologis Homo sapiens dan makhluk sosial dalam kerangka kerja yang interdisipliner dan komprehensif. Oleh karena itu, antropologi menggunakan teori evolusi biologi dalam memberikan arti dan fakta sejarah dalam menjelaskan perjalanan umat manusia di bumi sejak awal kemunculannya. Kontribusi dan keterkaitan antropologi terhadap perilaku organisasi, yaitu antropologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat-masyarakat dalam rangka untuk mempelajari manusia dan kegiatan mereka, yaitu mempelajari masyarakat untuk mengetahui seluk-beluk manusia. Contohnya, perbedaan-perbedaan fundamental dalam nilai, sikap dan norma tentang perilaku yang dapat diterima mempengaruhi cara orang bertindak, pemahaman dalam bidang budaya organisasi, dan yang terakhir, lingkungan organisasi. Contoh kasus sederhana seperti seorang wartawan berasal dari Lingga, Kepulauan Riau, yang memiliki karakteristik budaya yang khas dan bahasa Melayu Lingga yang khas dari daerahnya, tetap menghargai dan beradaptasi. Ketika berada di daerah lain atau di tempat lain, atau di tempat kerjanya, walaupun di tempat kerja terdapat bermacam-macam kultur budaya yang berbeda, tetapi dia tetap menghargai, menerima perbedaan yang ada tanpa meninggalkan budaya daerahnya sendiri, seperti itu. Contoh lainnya adalah perbedaan kebutuhan antara petani di pedesaan dengan pengusaha-pengusaha non-pertanian di perkotaan. Jika para petani yang dibutuhkan adalah alat-alat pertanian, benih unggul, pupuk, lahan pertanian, dan hal-hal yang lain menunjang pertaniannya agar lebih berkualitas tinggi. Berbeda dengan para pengusaha non-pertanian di kota yang tidak membutuhkan itu semua. Yang dibutuhkan adalah bahan-bahan baku yang berkualitas untuk kemajuan usahanya, relasi dan pangsa yang luas, serta hal-hal ini yang berhubungan langsung dengan usaha yang dijalankan untuk kemajuan usahanya. Lalu yang keempat adalah menurut psikologi sosial. Psikologi sosial berasal dari kata psikolog dan sosial. Pengertian psikologi sosial adalah sebuah bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari mengenai perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Adapun pengertian sosial adalah segala perilaku manusia yang menggambarkan hubungan non-individualis. Jadi, psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai pengaruh hubungan individualis terhadap perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Lalu apa sih kontribusi dan keterkaitan psikologi sosial terhadap perilaku organisasi? Psikologi sosial merupakan suatu bidang ilmu dalam psikologi, tetapi memadukan konsep-konsep psikologi dan sosiologi. Psikologi sosial mempelajari perilaku antar pribadi dalam arti berusaha mencari penjelasan tentang bagaimana dan mengapa para individu berperilaku tertentu dalam kegiatan kelompoknya. Kontribusi untuk perilaku organisasi yaitu bagaimana menerapkan perubahan, bagaimana mengurangi hambatan agar suatu perubahan dapat diterima, mengukur dan memahami serta mengubah sikap, pola komunikasi dan cara-cara bagaimana kegiatan kelompok memenuhi kebutuhan individu. Contohnya adalah pola-pola komunikasi, cara-cara kegiatan kelompok yang dapat memuaskan kebutuhan individu, proses pengambilan keputusan kelompok. Contoh sederhananya seperti ini. OSIS SMA 1 Bekasi yang mengadakan acara istighosa dan doa bersama sekaligus bimbingan belajar untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan ujian nasional mereka yang akan mereka jalani. Atau contoh lainnya, masa transisi siswa SMA atau di sekolah SMK sederajat menjadi mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Mau tidak mau, siswa yang sudah menjadi mahasiswa tersebut harus mengubah sikap dan perilakunya hingga mindsetnya untuk bisa menjadi lebih dewasa lagi, bukan seperti menjadi anak SMA atau SMK lagi. Salah satu contoh kegiatan sebagai penunjang dalam masa transisi tersebut, perubahan dan diterima dan mengurangi hambatan kegiatan seperti PKKMB atau yang biasanya dikenal namanya dengan ospek. Kegiatan tersebut sangat berperan dalam pembentukan karakter dan pendewasaan mahasiswa baru pada masa transisi. Makanya,
kita dari SMA mau melanjutkan perguruan tinggi itu adanya dilakukan ospek-ospek dari perguruan tinggi tersebut. Lalu yang terakhir ada menurut ilmu politik. Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota yang berstatus negara. Secara umum, istilah politik dapat diartikan berbagai macam kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Lalu, apa sih kontribusi dan keterkaitan ilmu politik terhadap perilaku organisasi? Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari perilaku individu dan kelompok dalam suatu lingkungan politik. Berbagai hal yang dapat diambil dari ilmu politik adalah perilaku organisasi. Sebagaimana contoh berikut. Contohnya adalah penstrukturan konflik, alokasi kekuasaan, bagaimana orang memanipulasi kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri. Contoh kasus sederhananya adalah fenomena yang pernah terjadi di Kota Bekasi. Kota Bekasi pernah ramai dibully di media sosial. Kota Patriot itu dibully karena keadaan infrastruktur yang kurang baik dan lahan terbuka hijaunya kurang tercukupi. Fenomena ini bukan saja dibully, tetapi di media sosial menyampaikan kritikan-kritikan yang membangun untuk Kota Bekasi ini. Sehingga dengan adanya fenomena ini dapat dijadikan PR sekaligus pembenahan untuk pemerintah Kota Bekasi yang melakukan peningkatan lahan terbuka hijau, pembenahan jalan yang rusak, penanganan banjir, dan infrastruktur Kota Bekasi agar Kota Bekasi menjadi kota yang lebih maju. Menurut disiplin ilmu lainnya, di samping psikologi, sosiologi, dan antropologi, disiplin lain yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan disiplin ilmu organisasi, antara lain ilmu politik, sejarah, dan ilmu ekonomi. Kontribusi ilmu politik dalam studi organisasi misalnya dapat dijumpai pada bahasan tentang politik organisasi, kekuasaan, otoritas, dan konflik. Topik-topik tersebut sangat populer dalam ilmu politik dan juga mendapat perhatian yang sama dalam bidang studi perilaku organisasi. Demikian juga ilmu sejarah sangat bermakna bagi studi perilaku organisasi, terutama jika kita ingin memahami perkembangan ilmu manajemen dan organisasi. Dengan mempelajari sejarah manajemen dan organisasi, misalnya kita dapat belajar mengenai pengalaman-pengalaman masa lalu dari seseorang atau beberapa orang yang berhasil atau gagal dalam mengelola sebuah organisasi. Dan terakhir dari ilmu ekonomi, kita bisa menerapkan beberapa model ekonomis dalam pengambilan keputusan, khususnya ketika kita menghadapi beberapa alternatif pilihan. Dewasa ini behavioral science banyak menerapkan model-model ekonomis sebagai cara untuk memahami perilaku manusia. Terakhir, pada kesimpulan kita kali ini, dalam hidup yang kita jalani tidak lepas dari interaksi atau hubungan-hubungan dengan antar individu untuk mencapai tujuan dasar hidup kita. Dan hal tersebut merupakan salah satu tujuan individu masuk dalam organisasi. Adapun kegiatan-kegiatan di dalam organisasi dan peranan kita di organisasi tersebut dalam upaya mempertahankan dan memajukan organisasi dengan aktivitas-aktivitas yang disertai interaksi antar individu dengan keanekaragaman yang unik merupakan suatu perilaku individu dalam organisasi. Bidang perilaku organisasi berupaya menyelidiki dan mengungkapkan dampak-dampak yang akan timbul oleh individu, kelompok, maupun struktur atau organisasi terhadap prestasi organisasi, seperti produktivitas kerja dan efektivitas organisasi. Bidang ilmu perilaku organisasi sifatnya teoritis untuk menemukan metode dan prinsip-prinsip dasar dalam rangka untuk mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan, kecenderungan-kecenderungan perilaku individu, kelompok maupun struktur atau organisasi yang akan menguntungkan atau merugikan pencapaian tujuan prestasi organisasi. Dalam rangka memecahkan berbagai masalah yang dihadapi organisasi, bidang ilmu perilaku organisasi dibantu oleh bidang ilmu lainnya, diantara yang tadi kita telah bahas, yaitu psikologi, sosiologi, antropologi, psikologi sosial, dan yang terakhir ilmu politik. Saya akhiri video saya kali ini. Apabila Anda menyukai video ini, klik like di bawah atau komen atau pencet juga subscribe-nya guys. Stay safe and goodbye.